Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai anak-anak kehidupan. Apakah yang ada dalam benak kita bila mendengar kalimat anak emas? Apakah anak yang terbuat dari emas? Atau anak mama? Anak panah? Bagaimana panah dapat punya anak? Atau anak negeri? Apakah negeri dapat punya anak? Lalu bagaimana dengan kalimat kalian adalah anak-anak Tuhan? Apakah itu berarti Tuhan punya anak yang banyak? Disinilah tantangan kita terhadap kalimat-kalimat yang bersayap, kalimat majas, kalimat kiasan. Dapatkah kita memahaminya? Padahal anak emas kurang lebih artinya adalah orang kesayangan, orang kepercayaan yang dikasihi. Contohnya, Habibie adalah anak emas Presiden Soeharto. Anak negeri artinya warga negara atau penduduk suatu negara. Contohnya adalah setiap warga negara atau anak negeri wajib membela ibu pertiwi, yaitu tanah kelahirannya. Oleh karena itu, cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Lalu bagaimana dengan kalimat anak kehidupan? Orang yang telah sadar sepenuhnya bahwa manusia hidup di dunia ini karena dihidupkan. Dengan kata lain, dilahirkan oleh kehidupan. Dan itu adalah berlaku pada semua orang, dimanapun berada selama masih hidup. Dengan modal kesadaran seperti ini, tentulah kita tidak berani merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Kesadaran seperti ini tidak dibatasi oleh negara, bangsa, golongan, bahasa, bahkan agama tertentu. Hal ini tidak ubahnya kesadaran kita tentang satu bumi atau satu matahari. Semua manusia di bumi di bawah matahari yang sama. Lalu, apakah yang membedakan satu orang dengan yang lain? Di sini dapat kita pahami betapa bodohnya orang yang bangga dengan dirinya karena nasabnya. Entah turunan nabi, turunan raja, turunan bangsawan, atau turunan konglomerat. Apalah artinya semua itu jika ternyata memang yang bersangkutan tidak punya prestasi apa-apa, tidak memberikan manfaat pada orang lain, tidak ada manfaat atas keberadaannya. Bagi kita yang tidak paham bahasa kias, mendengar kalimat anak Tuhan, pastilah terasa alergi, gatal-gatal, dan ingin segera menyalahkan yang mengucapkannya. Padahal yang dimaksud dengan anak Tuhan adalah manusia yang telah sadar sebagai hamba Tuhan, yaitu orang yang bertakwa. Semua orang yang taat kepada Tuhannya adalah anak-anak Tuhan, apapun agamanya. Sedangkan manusia yang tidak bertakwa tetaplah anak kehidupan, karena nyatanya memang hidup, yaitu ada dalam kehidupan ini. Banyak perselisihan, permusuhan, pertengkaran antar sesama manusia hanya karena mereka tidak sadar akan hakikat manusia adalah umat yang satu. Sebagaimana dicantumkan dalam Quran surat Al-Baqarah 213. Kanan nasu umatan wahidatan. Manusia itu adalah umat yang satu. Hal ini tidak ubahnya tubuh kita yang satu, namun terdiri dari beberapa anggota tubuh atau organ tubuh. Kepala, badan, kaki, tangan, mata, hidung, telinga, dan seterusnya. Di mana
Jika salah satu anggota tubuh kita ada yang luka atau sakit, maka dirasakan oleh tubuh kita. Betapa pentingnya menjaga kesadaran seperti ini agar hidup kita relatif tenang dan damai. Karena hati dan pikiran kita tidak mudah dijangkau oleh rasa benci, rasa tidak suka, atau rasa tidak cocok dengan orang lain. Bagi para pencari Tuhan atau pencari kebenaran, tentu sadar untuk selalu mencari formula atau rumus kehidupan dengan berbagai cara, baik itu wirid, zikir, semedi, yoga, bahkan bila diperlukan selalu berpuasa dan bertapa. Bagi kita umat Islam yang telah terbiasa berdoa atau wiridan, kita tinggal mengistiqomahkan saja doa dan afirmasi atau pengakuan. Salah satunya adalah mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua, bagi semua manusia, semua makhluk, agar dapat memperoleh kebahagiaan. Kita harus membayangkan yang dimaksud semua orang atau semua makhluk adalah seluruh anggota tubuh kita. Bukankah kita tidak ingin salah satu anggota tubuh kita ada yang sakit? Apakah kita mengatakan biarlah mata saya sakit, yang penting gigiku tidak sakit? Biarlah perutku yang sakit, yang penting dadaku tidak sakit. Benarkah demikian? Lalu mengapa kita seringkali enggan berdoa untuk semua orang hanya lantaran beda golongan, beda agama, beda suku dan seterusnya? Disinilah perlunya kita mengingatkan diri sendiri sebelum mengingatkan orang lain, termasuk bahwa kita adalah saudara sesama manusia, saudara satu roh, saudara sesama makhluk ciptaan Tuhan. Sama-sama menjalani kehidupan ini di bumi yang sama, di bawah matahari yang sama. Meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan keyakinan yang berbeda-beda. Lalu dapatkah kita memelihara semua itu? Jika kita tidak mau dan tidak mampu menyisihkan ruang dan waktu tertentu untuk berkontemplasi, merenungi diri, merenungi kehidupan ini, serta merenungi semua ciptaan Tuhan, sebagaimana yang diperintahkan, tafakkaru fi khalqillah, pikirkanlah apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT. Dan setelah kita benar-benar menciptakan atau menyediakan ruang dan waktu untuk berduaan dengan Tuhan kita, tentu saja dibarengi dengan introspeksi diri, koreksi diri, tiada henti. Maka benarlah ternyata kita adalah anak-anak kehidupan, di mana kita sekarang mampu menjalani hidup karena Tuhan telah bermurah hati menitipkan dirinya sendiri pada tubuh kita, sehingga sekarang kita ada di dunia ini. Lalu bagaimana bisa kita tidak ingat bahwa karena Dialah kita ada, hanya karena Dialah semua yang ada dalam kehidupan ini ada. Maka wajarlah jika dikatakan Tuhan Maha Pencemburu. Dia tidak mau ada yang lain selain Dia. Hanya Dialah yang boleh dan harus kita cintai. Jika ada cinta lain selain Dia bagi kita, maka musyriklah kita. Bukankah kita sadar bahwa syirik adalah dosa besar atau dosa yang tidak diampuni? Dan untuk dapat mengetahui apakah masih ada dosa syirik atau tidak pada hati dan pikiran kita, tanyakan pada diri kita sendiri, apakah ada ketenangan batin yang kita rasakan? Tanyakan pada diri sendiri, apakah kita masih terusik ketika dianggap tidak penting oleh orang lain? Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah kita lebih suka dihormati daripada menghormati? Tanyakanlah pada diri sendiri, apakah pernah kita bertaubat dari merasa bersalah? Jika pernah, lalu pernahkah kita bertaubat dari
merasa benar? Jika pernah, lalu pernahkah kita bertaubat dari merasa ada? Dan jika pernah, berarti memang kita telah sadar yang ada hanyalah Allah. Maka tidak sia-sialah ketika kita wiridan atau zikir la ilaha illallah, yang artinya meniadakan selain Allah, termasuk meniadakan diri sendiri. Dengan kesadaran semua itu, tentulah kita telah terbebas dari aku yang palsu atau keakuan atau egois. Dan itulah yang disebut bahwa kita telah berketuhanan yang Maha Esa, sehingga kita mampu berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dan tentulah kita telah sadar sebagai anak kehidupan sekaligus anak Tuhan. Bukankah demikian? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian